Halo semuanya, kami dari kelompok 3 akan menjelaskan jawaban dari soal komprehensif yang kami kerjakan. Kelompok kami berisikan 5 orang, yaitu saya sendiri, Dimas Iqbal, Farezi Aurelio Alvin, kemudian ada Kristalin Kaili, ada juga Johan Ricardo, kemudian ada Anthony Jonathan, dan juga ada Dimas Damian. Saya akan menjelaskan tentang jurnal-jurnalnya terlebih dahulu. Pada transaksi tanggal 1 Desember, yaitu membayar sewa sebuah ruangan toko kepada pihak lain sebesar $9.000 untuk masa sewa 18 bulan. Berarti untuk transaksi ini, akunnya adalah prepaid rent terhadap cash sebesar 9.000. Kemudian di tanggal 3 Desember, yaitu membeli barang dagang dari PT Hebat seharga 12.000 dengan term 1/10 dan N30 FOB shipping point, dan besarnya biaya angkut adalah $500 dibayar tunai. Berarti untuk, tanggal 3 Desember, transaksinya adalah inventory terhadap account payable sebesar 12.000, kemudian inventory terhadap cash sebesar 500. Di tanggal 5 Desember, yaitu ada transaksi yaitu membayar gaji karyawan sebesar 3.600, di mana sebesar 800 untuk gaji bulan Desember, sedangkan sisanya adalah pembayaran utang gaji bulan November 2020. Berarti akunnya adalah sales payable, yang itu akun November sebesar 2.800 karena 3.600 dikurangi 800 sama dengan 2.800. Kemudian sales expense 800 dan juga terhadap cash 3.600. Kemudian di transaksi 6 Desember, yaitu adalah menerima pembayaran atas piutang dagang dari customer yang membeli barang dagang di bulan November sebesar 8.700 tanpa diskon. Berarti pada tanggal 6 Desember transaksinya adalah jurnalnya adalah cash terhadap account receivable sebesar 8.700. Kemudian pada tanggal 8 Desember membeli supply secara tunai sebesar 8.000. Berarti jurnalnya adalah supply terhadap cash sebesar 8.000. Kemudian di tanggal 10 Desember menjual barang dagang kepada Tuan Tom seharga $8.000 dengan FOB shipping point. Harga pokok barang yang dijual adalah 4.800. Berarti untuk jurnalnya adalah account receivable terhadap sales sebesar 8.000, kemudian COGS terhadap inventory sebesar 4.800. Untuk transaksi 13 Desember, soalnya adalah melakukan pelunasan utang dagang kepada PT Hebat atas transaksi tanggal 3 Desember. Berarti, jurnalnya adalah account payable terhadap cash dan inventory. Di sini, kita masih mendapatkan diskon karena masih dalam jangka waktu bayar 10 hari, sehingga mendapatkan diskon 1%, yaitu sebesar 120. Maka, akun payable-nya 12.000, kemudian cash-nya 11.880, dan inventory-nya 120. Kemudian pada transaksi 14 Desember, menerima kembali barang retur dari Tuan Tom atas transaksi tanggal 10 Desember karena tidak sesuai dengan pesanan, senilai 550, dan harga pokok barang yang diretur adalah $330. Berarti, jurnalnya adalah sales return terhadap account receivable sebesar 550, dan juga inventory terhadap COGS sebesar 3.330. Kemudian pada transaksi 15 Desember, itu menjual barang dagang secara tunai ke toko Bingo seharga 8.600 dengan FOB destination. Harga pokok barang yang dijual adalah 5.800. Besar biaya angkut adalah $200 dibayar tunai. Berarti untuk jurnal tanggal 15 Desember adalah pertama cash terhadap sales itu sebesar 8.600, kemudian COGS terhadap inventory sebesar 5.800, kemudian write out terhadap cash sebesar 200. Nah, untuk transaksi tanggal 16 Desember, yaitu mengumumkan dan membayar cash dividend sebesar $600. Berarti jurnalnya adalah dividen terhadap cash sebesar 600.
Kemudian pada tanggal 18 Desember, menjual barang dagang kepada toko lengkap seharga 12.800 dengan terms 4/10 dan N/30. FOB shipping point, harga pokok barang yang dijual adalah 6.400. Maka jurnalnya adalah account receivable terhadap sales, yaitu sebesar 12.800 dan juga COGS terhadap inventory sebesar 6.400. Kemudian pada tanggal 20 Desember, jadi transaksi menerima pembayaran dari Tuan Tom atas transaksi tanggal 10 Desember. Pada pada pembayaran kali ini Tuan Tom masih mendapatkan diskon. Berarti, jurnalnya adalah cash dan diskon terhadap account receivable. Cash-nya sebesar 7.840, diskonnya sebesar 160, dan account receivable-nya sebesar 8.000. Kemudian pada tanggal 21 Desember, transaksinya adalah membeli barang dagang dari PT Merah seharga 17.000 dengan term 1/10 N/30 FOB shipping point. Besarnya biaya angkut adalah 700 dibayar tunai. Berarti transaksi pada tanggal 21 Desember di jurnalnya menjadi inventory terhadap account payable sebesar 17.000 dan inventory terhadap cash sebesar 700. Kemudian di tanggal 22 Desember, melakukan retur barang dagang ke PT Merah atas transaksi tanggal 21 Desember, harga 1.000 karena barang cacat. Berarti jurnalnya adalah account payable terhadap inventory sebesar 1.000. Kemudian pada tanggal 23 Desember, membeli barang dagang dari toko Mars senilai 30.000 dengan syarat pembayaran N30 dan FOB shipping. Berarti tanggal 23 Desember itu jurnalnya adalah inventory terhadap account payable sebesar 30.000. Kemudian pada tanggal 24 Desember, transaksinya adalah mengirimkan kembali barang dagang yang telah dibeli kepada toko Mars senilai 4.000 karena tidak sesuai harapan. Berarti tanggal 24 Desember itu jurnalnya adalah account payable terhadap inventory sebesar 4.000. Kemudian di tanggal 27 Desember, transaksinya adalah melakukan pelunasan utang dagang ke PT Merah atas transaksi tanggal 21 Desember. Berarti, pada untuk menjurnal transaksi tanggal 27 adalah account payable terhadap cash dan inventory. Pada pembayaran kali ini kita mendapatkan diskon sebesar 1%, berarti account payable-nya 16.000, cash-nya sebesar 15.840, dan inventory sebesar 160. Kemudian pada transaksi 28 Desember, yaitu menerima tagihan biaya listrik untuk bulan Desember 2019 sebesar 1.700. Berarti, pada tanggal 28 Desember itu di jurnalnya menjadi utilities expense terhadap utilities payable sebesar 1.700. Kemudian pada tanggal 29 Desember, menerima pembayaran dari toko lengkap atas transaksi tanggal 18 Desember. Berarti untuk toko lengkap ini tidak mendapatkan lagi diskon karena sudah lewat tanggalnya, sehingga jurnalnya menjadi cash terhadap account receivable sebesar 12.800. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan bagian di adjusting entries. Di yang pertama itu, kita mendapatkan informasi tambahan. Yang pertama, hasil stok opname per 31 Desember 2020 diperoleh nilai persediaan barang sebesar $110.300, di mana berarti terjadi pengurangan di inventory sebesar 170. Nah, jadi di jurnalnya inventory expense terhadap inventory sebesar 170 di debit dan 170 di kredit. Kemudian yang kedua, kita mendapatkan informasi tambahan perhitungan fisik supplies menunjukkan sisa supplies 31 Desember 2020 sebesar 5.000, yang dimana diketahui sebelumnya supplies itu ada 18.800, sehingga untuk menyisakan 5.000 harus dikurangi. Nah, jadi di jurnalnya itu supplies expense terhadap supplies senilai 13.800 di debit dan 13.800 di kredit. Kemudian prepaid insurance nilai 12.600 untuk periode 1 tahun dimulai dari tanggal 1 September 2020.
karena sudah berjalan 4 bulan, jadi saudara expense terhadap prepaid insurance senilai 4.200 di debit dan 4.200 di kredit. Kemudian sewa ruangan toko sudah berjalan selama 1 bulan, dimulai dari 1 Desember 2020. Berarti rent expense terhadap prepaid rent senilai 500 di debit dan 500 di kredit. Kemudian penyusutan untuk building adalah 16.200 per tahun dan penyusutan untuk equipment adalah 14.400 per tahun. Di mana depreciation expense building itu terhadap accumulated depreciation building senilai 1.350 di debit dan 1.350 di kredit. Kemudian depreciation expense terhadap accumulated depreciation equipment senilai 1.200 di debit dan 1.200 di kredit. Kemudian salaries expense terhadap salaries payable senilai 2.600 di debit dan 2.600 di kredit. Jadi selanjutnya saya akan membahas mengenai posting to ledger. Apa sih posting to ledger? Posting to ledger itu adalah proses pemindahan debit dan kredit dari jurnal ke buku besar. Seperti yang kita lihat, ini di sini ada cash, account receivable, ini semua data ini dari jurnal. Tapi langsung kita pindahin ke buku besar. Dari yang kiri ini debit dan di kanan itu kredit. Bisa kita lihat dari cash di tanggal 1 Desember itu ada tercatat 96.150. Terus di sebelahnya ada 1 Desember 9.000 di debit, di kredit. Terus ada juga 6 Desember 8.700, 15 Desember 8.600, 20 Desember 7.080, 29 Desember 12.800. Lalu di kreditnya ada 3 Desember 500, 5 Desember 3.600, 8 Desember 8.000, 13.000, 11.880, 15 Desember 200, 16 Desember 600, 21 Desember 700, 27 Desember 15.840. Nah, di sini kita hitung. Ini dijumlahin semuanya sama di sini. Dan ada di sini ada apa namanya? Angka seimbangnya itu di debit berarti. Terus lanjut ke akun receivable. Bisa kita lihat di 1 Desember ini ada 43.800 tercatat di kredit, di debit. Terus 10 Desember ada 8.000, 18 Desember ada 12.800. Terus di kreditnya juga ada 6 Desember ada 8.700, 14 Desember 550, 20 Desember ada 8.000, 29 Desember ada 12.800. Dijumlahin nanti ada 34.550 di debit. Terus lanjut juga ke inventories. Di 1 Desember ini ada 72.220. Terus 3 Desember ada 12.000 dan 500. Terus tercatat juga 14 Desember 330, 21 Desember 17.000 dan 700, 23 Desember ada 30.000. Terus di kanannya juga ada kredit sebesar banyak 10 Desember ada 4.800, 13 Desember ada 120, 15 Desember ada 5.800, 18 Desember ada 6.400, 22 Desember ada 1.000, 24 Desember ada 4.000, 27 Desember ada 160, 31 Desember ada 170. Terus lanjut lagi ke supply. Ada di sini 1 Desember sebesar 10.800. 8 Desembernya ada 8.000, di kreditnya ada 31 Desember 13.800. Terus ada juga di hasilnya 18.800 dan 5.000. Terus di sini ada supply expense 31 Desember 13.800. Ya udah, jadi kalau ada cuma satu doang, langsung aja berarti di debit sebesar 13.800. Lalu di sini ada accumulated depreciation equipment sebesar di kredit 1 Desember 12.000 dan 31 Desember 1.200.
Jadinya ini ditambahin aja 12.000 tambah 1.200 jadi 13.200. Lalu ada prepaid train. Di sini ada 1 Desember 9.000 dan 31 Desember sebesar 500. Ini kalau misalnya ada satu ini berarti dikurang. Jadi 9.000 dikurang 500 besar 8.500. Terus ada account payable. Di debitnya ada 13 Desember 12.000, 22 Desember ada 1.000, 24 Desember tercatat 4.000, 27 Desember 16.000, terus di kreditnya ada 1 Desember 27.400, 3 Desember 12.000, 1 Desember 17.000, terus 23 Desember lagi 30.000, terus dijumlahin ini, jadi nilai seimbangnya adalah 53.400 di kredit. Selanjutnya ada salaries payable 5 Desember 2.800 tercatat di debit dan 1 Desember 2.800 dan 31 Desember sebesar 2.600. Jadi ini udah 25 Desember sama 1 Desember itu kan 2.800. Kurang tuh jadi 0. Cuman di sini ada 31 Desember sebesar 2.600. Jadi dicatat aja di sini 2.600. Terus ada salaries expense sebesar 1 Desember sebesar 38.000, 5 Desember ada 800, 31 Desember ada 2.600. Dicombrahin terus diminus nih sama yang 2.600 ini. Jadi aja ada 4 dijumlahin maksudnya ada 41.400. Faktor expense ada 31 Desember 170 di debit. Terus depreciation expense 31 Desember sebesar 1.350 tambah 1.200. Jadi 2.550. Terus ada juga COGS 1 Desember 21.480, terus 10 Desember 4.800, 15 Desember 5.800, 18 Desember 6.400 dan 14 Desember 330 di kredit. Jadinya ada di debit 227.150. Terus ada juga sales return. Ada 1 Desember 6.200, 14 Desember 550. Jadi di sini 6.750 di debit. Terus ada juga sales discount 1 Desember 24.000, 20 Desember 160. Ini jumlahin jadi 24.160 di debit. Terus ada sales revenue di kredit 1 Desember sebesar 350.800, 10 Desember ada 8.000, 15 Desember ada 8.600, 18 Desember ada 12.800. Jadinya di kredit ini ada 380.200. Terus ada rent expense nih 31 Desember 500. Jadi langsung aja di debitnya 500. Terus ada lagi accumulated depreciation building 1 Desember 16.200 di kredit dan 31 Desember 1.350 di kredit. Jadi 16.200 dikurang 1.350 jadi 14.850. Terus ada juga fake out 1 Desember 12.000 dan 15 Desember 200 di debit. Jadi 12.200 ada di debit. Terus lanjutnya lagi ada dividen 1 Desember 8.000 dan 16 Desember 600 di debit. Jadi di sini dijumlahin aja jadi 8.600 di debit. Habis itu ada utilities payable. Tercatat di tanggal 28 Desember ada 1.700 di kredit. Ya udah 1.700 di kredit. Terus ada utility expense 1 Desember 28.500 dan 28 Desember ada 1.700. Dijumlahin aja jadi 32.200 di debit. Terus ada prepaid insurance 1 Desember 12.600 dan 31 Desember 4.200. Ini debit dikurang langsung kredit aja jadi 8.400 di debit. Sekian dan terima kasih. Kemudian untuk worksheet-nya,
Akun cash pada trial balance sejumlah 83.770, pada adjusted trial balance sebesar 8.370. Kemudian pada statement of financial position juga 83.770. Kemudian ada account receivable di trial balance yaitu 34.550. Kemudian di adjusted trial balance sebesar 34.550 dan pada SOFP juga sebesar 34.550. Untuk inventories pada trial balance terdapat 110.470. Kemudian ada adjustment sebesar 170 sehingga di adjusted trial balance-nya adalah sebesar 110.300. Kemudian masuk ke SOFP-nya juga 110.300. Untuk supplies pada trial balance adalah 18.800. Kemudian ada adjustment sebesar 13.800. Oleh karena itu di adjusted trial balance-nya adalah 5.000. Maka di SOFP-nya juga 5.000. Kemudian untuk prepaid insurance di trial balance terdapat 12.600. Kemudian terdapat adjustment sebesar 4.200 sehingga di adjusted trial balance-nya adalah 8.400. Di OSOFP pun 8.400. Kemudian ada land and building-nya sebesar 162.000. Terus di adjusted trial balance-nya juga ada 162.000, di SOFP-nya juga 162.000. Kemudian ada accumulated depreciation building pada trial balance itu sebesar 16.200. Kemudian ada adjustment sebesar 1.350, maka di trial balance-nya ada 17.550 di kredit. Kemudian di SOFP juga jadi 17.550 di kredit. Kemudian untuk equipment-nya di trial balance ada 72.000 di debit. Kemudian di adjusted trial balance-nya ada 72.000 dan kemudian di SOFP-nya pun ada 72.000. Untuk accumulated depreciation equipment pada trial balance ada 12.000. Kemudian terdapat adjustment sebesar 1.200, maka di adjusted trial balance-nya menjadi 13.200 di kredit. Di SOFP-nya juga 13.200. Kemudian untuk account payable-nya ada 53.400. Di adjusted trial balance-nya ada 53.400 juga. Kemudian di SOFP-nya juga 53.400 di kredit. Kemudian untuk account payable di trial balance-nya itu sebesar 0. Kemudian di adjustment-nya dapat adjustment sebesar 2.600 sehingga pada adjusted trial balance-nya terdapat account payable sebesar 2.600. Kemudian di SOFP-nya juga 2.600. Untuk share capital di trial balance ada 300.000. Kemudian di adjusted trial balance juga 300.000 dan SOFP juga 300.000. Terus retain earning-nya di trial balance-nya 87.550 dan di adjusted trial balance-nya juga 87.550 dan di statement of financial position juga 87.550. Dan untuk di dividennya trial balance-nya itu sebesar 8.600, kemudian adjusted trial balance-nya sebesar 8.600 juga, dan di SOFP-nya sebesar 8.600 di debit. Untuk sales revenue itu di trial balance ada 380.200 dan di adjusted trial balance-nya juga ada 380.200. Di income statement ada juga sales revenue-nya sebesar 380.200 di 380.200 di kredit. Kemudian untuk sales discount-nya di trial balance ada 24.160, kemudian di adjusted trial balance-nya ada 24.160 juga, dan di income statement-nya ada 24.160. Kemudian untuk sales return and allowance-nya
itu sebesar 6.750 dan di adjusted trial balance-nya ada 6.750 juga dan di income statement-nya juga ada 6.750. Untuk COGS-nya itu di trial balance ada 227.150. Kemudian di adjusted trial balance-nya ada 227.150 juga. Dan di income statement-nya juga ada 227.150. Kemudian untuk salaries and wage expense-nya pada trial balance terdapat 38.800 dan terjadi adjustment sebesar 2.600. Maka di adjusted trial balance-nya menjadi 41.400. Di income statement-nya pun 41.400. Ada ultis payable, itu di trial balance ada 30.200, kemudian di adjusted trial balance juga ada 30.200, dan di income statement itu ada 30.200. Kemudian ada freight out di trial balance sebesar 12.200, kemudian ada di adjusted trial balance juga 12.200 dan di income statement 12.200. Untuk prepaid rent di trial balance ada 9.000, kemudian ada adjustment sebesar 500, maka ada 500 di kredit, maka pada adjusted trial balance-nya terdapat 8.500 di debit. Kemudian untuk utilities payable itu pada adjustment terdapat 170 dan di adjusted trial balance juga jadinya 170, di income statement juga 170. Untuk supplies expense di adjustment ada 13.800, di adjusted trial balance ada 13.800, dan di income statement juga ada 13.800. Kemudian di supplies expense terdapat 4.800 di adjustment, kemudian di adjusted trial balance-nya ada 4.200, kemudian di income statement-nya juga ada 4.200. Untuk rent expense-nya pada adjustment ada 500, kemudian di adjusted trial balance-nya ada 500, dan di income statement-nya ada 500 juga. Untuk depreciation expense pada adjustment ada 2.550 di debit dan juga di adjusted trial balance ada 2.550 di debit juga, dan di income statement ada sebesar 2.550. Untuk total debit dari trial balance adalah 851.050. Kreditnya pun sama, 851.050. Kemudian untuk adjustment terdapat di sisi debit yaitu 23.820 dan di kredit 23.820. Kemudian di adjusted trial balance untuk di debitnya itu totalnya 856.200 dan di kreditnya itu sebesar 856.200. Di income statement-nya itu di totalnya di bagian debit ada sekitar 363.080 dan di kreditnya itu sebesar 380.200. Maka selisihnya adalah 17.120. Kemudian di statement of financial position di debitnya itu totalnya 493.120 dan di kreditnya itu 476.000. Maka selisihnya juga sama 17.120. Nah, sekarang saya akan menjelaskan income statement, RI statement, dan SOFP dari perusahaan PT Jaya. Income statement. Nah, sebelumnya apa sih tujuan kita mencatat income statement? Income statement itu bertujuan untuk mengetahui untung atau ruginya suatu perusahaan. Selain itu bertujuan untuk evaluasi dan untuk mengetahui perkembangan suatu perusahaan. Yang dihitung di income statement ada revenue dan expenses.
Yang termasuk revenue di perusahaan ini ada sales revenue, yaitu sebesar Rp380.200. Dan yang termasuk expenses ada sales discount sebesar 24.160, sales return and allowance yaitu sebesar 6.750, COGS yaitu sebesar 227.150, salaries and wages expenses sebesar 41.400, utilities expense sebesar 30.200, freight out sebesar 12.200, inventory expense sebesar 170, supplies expense sebesar 13.800, insurance expense sebesar 4.200, rent expense sebesar 500, dan juga depreciation expense sebesar 2.550. Sehingga setelah ditotalkan yaitu sebanyak 363.080. Yang dimana berarti perusahaan PT Jaya ini memperoleh keuntungan atau laba sebesar 17.120 yang dihitung dari revenue dikurangi expenses. Nah, sekarang kita beralih ke RI statement. RI statement itu yang dihitung ada RI statement perusahaan di awal, yaitu sebesar 87.550, kemudian ditambah dengan net income yang sudah kita hitung di income statement, yaitu sebesar 17.120, dan dikurangi oleh dividen perusahaan, yaitu sebesar 8.600. Dan yang dimana RI statement-nya jadi 96.070. Kemudian yang terakhir ada SOFP. SOFP itu untuk menghitung assets dan equity and liabilities. Total aset harus balance dengan jumlah total equity and liabilities. Nah, yang termasuk aset di PT Jaya ini ada land and building sebesar 162.000, ada accumulated depreciation building yaitu sebesar 17.550, ada equipment perusahaan yaitu sebesar 72.000, ada accumulated depreciation equipment yaitu sebesar 13.200, ada prepaid insurance sebesar 8.400, prepaid train sebesar 8.500, supply sebesar 5.000, account receivable sebesar 34.550, inventory sebesar 110.300, dan kemudian ada cash sebesar 83.770. Yang dimana setelah ditotalkan yaitu aset sebesar 453.770. Kemudian kita menghitung equity and liabilities. Yang termasuk equity di perusahaan ini ada share capital ordinary yaitu sebesar Rp300.000 dan ada retained earning yang sudah kita hitung yaitu sebesar Rp96.070. Yang dimana total equity menjadi Rp396.070. Kemudian ada liabilities perusahaan, yaitu ada account payable, yaitu sebesar 53.400, ada salaries and wages payable, yaitu sebesar 2.600, ada utilities payable, yaitu sebesar 1.700. Yang dimana total equity and liabilities menjadi 453.770. Yang dimana juga udah balance dengan total assets di atas. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang closing entries. Closing entries atau tutup buku dilakukan untuk menutup seluruh transaksi yang dilakukan pada tahun tersebut. Closing entries dicatat pada tanggal 31 Desember atau akhir tahun tersebut. Untuk menutup sebuah akun, caranya adalah dengan membalik akun tersebut. Misalnya, biasanya di debit, kita balik terhadap kredit. Atau sebaliknya, biasanya di kredit, kita balik menjadi di debit. Yang pertama akan kita tutup adalah keuntungan penjualan. Keuntungan penjualan atau sales revenue itu biasanya ada di kredit. Sekarang kita balik ke debit. Lalu, terhadap income summary atau ikhtisar pendapatan. Jadi, sales revenue terhadap income summary sebesar 380.200. Yang kedua akan kita tutup adalah pengeluaran atau expense. Expense itu biasanya kan ada di debit. Nah, kita sekarang balik semuanya menjadi di kredit. Nah, akan kita tutup dengan ikhtisar pendapatan lagi, sehingga menghasilkan ikhtisar pendapatan atau income summary di debit terhadap seluruh pengeluaran, seluruh expense di kredit. Yang di total menjadi 362.910. Yang ketiga,
Yang akan kita tutup adalah yang ketiga yang akan kita tutup adalah laba ditahan atau return earnings. Return earnings yang biasanya berada di debit, kini kita balik di kredit, sehingga menghasilkan ikhtisar pendapatan atau income summary di debit terhadap return earning sebesar 87.750. Terakhir, yang akan kita tutup adalah dividen. Namun, kali ini bukan terhadap income summary, tapi terhadap return earning. Dividen yang biasanya berada di debit akan kita tutup dengan membaliknya terhadap kredit, sehingga menghasilkan return earning terhadap dividen sebesar 8.600. Sekian penjelasan income summary dari saya. Terima kasih. Sekian presentasi dari kami. Mohon maaf bila ada salah kata atau perbuatan. Terima kasih.